Hello guys and welcome back to my channel Kironime, dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai Tensei Shitara Slime Data Ken untuk volume yang ke-12. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dan mungkin bakal gue bagi untuk beberapa part ya. Dan oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, untuk bagian pertama adalah prolog dengan judul Kabur ya. Ini diawali dari karakter Kagurasaka Yuki. Ialah seorang yang jenius. Di dunia aslinya, Yuki memiliki kemampuan khusus, sebuah kemampuan pikiran yang mana kemampuan itu ialah kemampuan psikis dari pikirannya. Kemampuan super yang ia gunakan selama hidupnya. Menurutnya, ia tak berkeinginan melakukan sesuatu hal dengan kemampuannya itu. Karena Yuki tahu jika ada yang mengetahui ia memiliki kemampuan khusus itu, maka ia akan terjerat sesuatu yang aneh ketika memperlihatkannya. Kehidupan sehari-harinya berjalan membosankan, tetapi tak selamanya buruk. Kedua orang tuanya baik pada Yuki dan dia memiliki beberapa teman. Mencari uang adalah hal yang sepele baginya, dan jika ia menginginkan sesuatu, dia pasti akan mendapatkannya. Tidak ada ketidakpuasan dalam hidupnya hingga suatu hari, Yuki tak sengaja mengalami ketidakberuntungan. Dia baru saja masuk SMA ketika kedua orang tuanya telah meninggal karena sebuah kecelakaan. Penyebab kecelakaan itu bukan karena kesalahan orang tuanya, melainkan seisi keluarganya. Di mobil yang sama dihantam oleh super truk yang kehilangan kendali. Hanya Yuki yang selamat. Saat ia tidur di bangku belakang, Yuki merasa itu tidak terlalu adil. Yuki membenci peristiwa tabrak lari tersebut, tetapi ia tak bisa berbuat apapun. Jepang adalah negara yang berlandaskan aturan hukum dan tindakan pembalasan dendam secara individu. Itu akan dikenai sanksi. Lalu hasil olah TKP pun keluar dan dia mendapatkan beberapa fakta yang mana perusahaan transportasi tetap mengantarkan barang dengan kondisi yang sulit, meski mereka tak dapat menghandle pekerjaan itu dengan kemampuan perusahaan mereka yang telah ada. Akhirnya beban pekerjaan itu ditimbahkan pada pegawai lapangan yang terus melanjutkan pekerjaan walau paham mereka bekerja berlebihan. Sang supir itu juga tersangka, jadi seharusnya kesalahan itu jatuh pada pihak usaha transportasi tersebut. Tapi bukan hanya itu masalahnya. Jika usaha transportasi itu menolak tawaran dari klien mereka, kemungkinan klien mereka tak akan kembali menggunakan jasa transportasi mereka di kemudian hari. Jika yang memesan jasa mereka ialah teman lamanya, juga akan sulit untuk menolaknya. Di saat hal ini menumbuhkan lingkungan bisnis mereka, tapi malah mencari supir yang handal tidak semudah yang dikira. Jadi bahkan usaha tersebut ingin mendatangkan kaum muda untuk berlatih, situasi mereka saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menanggung beban kerja tersebut. Apa-apaan ini, ratap Yuki. Ada banyak hal nggak masuk akal di dunia ini, dan kekuatannya terlalu kecil. Siapa yang harus kusalahkan? Terus terang, permasalahan ini terbaring di seluruh struktur kehidupan sosial itu sendiri. Yuki ingin membalas sistem sosial yang seperti itu, tapi ia tidak dapat melakukan apa-apa karena kejeniusannya itu. Ia menyadari batasan dalam dirinya. Dunia ini terlalu maju. Bahkan dengan kemampuan khususnya, seseorang yang sedikit lebih kuat dari yang lain tidak akan mengubah apapun. Juga tidak ada kesempatan menang melawan dunia ini, dan jika ia melawan sekalipun, tidak ada masa depan yang akan terlihat. Yuki ingin menghancurkan masyarakat dunia ini dengan mengorbankan dirinya dan membangunnya ulang dari awal, tapi itu akan membuat banyak orang ditimpa kemalangan. Yuki tidak dapat berbuat lebih baik dari itu. Jika ia sungguh ingin mengubah masyarakat yang ada, dia hanya dapat melakukannya dengan satu langkah sekali, yakni perlahan menambah rekan yang berpemikiran yang sama dengan dirinya. Jika itu cara yang ia mau, maka menjadi politikus dan memajukan negerinya sesuai keinginan Yuki adalah satu-satunya solusi yang dapat ia pikirkan. Membutuhkan kesabaran jika ia ingin melangkah di jalan tersebut, tapi jika ia memang menekuni jalan ini, butuh waktu yang banyak untuk mewujudkannya.
Yuki kemudian dilanda stres, tapi sebelum ia mengambil keputusan dia malah dipanggil ke dunia lain. Apakah ini bentuk untung atau rugi baginya? Yang memanggilnya ke dunia lain ini adalah rasa dendam dari Demon Lord Kasarem. Meskipun ia kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisa tubuh spiritualnya, dia belum kehilangan kemampuan dari seorang yang berjuluk Spell King. Kasarem menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan kebangkitan kembali dirinya. Untuk melakukan hal itu, dia harus memanggil sebuah tubuh fisik yang sesuai dengan tubuh spiritualnya. Tentu dia harus memeriksa dengan hati-hati orang yang ia panggil tidak cacat untuk jaga-jaga supaya ritualnya tidak serba salah. Gunakan kekuatan dominanmu untuk mengukir segel mantranya dan setelah itu lakukan pemanggilan. Yang terpanggil ini hatinya akan hancur tanpa tahu apapun. Segera setelahnya, Kasarem harus menarik keluar kekuatan jiwa orang itu dan kemudian gunakan dagingnya untuk menghidupkan Kasarem kembali. Dan begitulah gambaran kasar dari rencananya. Tapi Kasarem salah langkah dengan memanggil Yuki. Mantra yang ia rapalkan tidak mempan terhadap Yuki. Pada Yuki itu jenius dan telah melihat bagaimana cara kerja dunia. Ketika ia menyeberang ke dunia ini, Yuki mendapatkan kemampuan yang ia inginkan. Kekuatan untuk mengubah dunia, kekuatan yang merupakan energi yang murni yang dengan bebas mengubah intisari atau pokok dunia, sebuah soul force yang bernama skill unique creator dan dari teknologi. Yuki mengatakan pada Rimuru bahwa ia tak memiliki kemampuan khusus apapun. Tentu itu adalah kebohongan. Pertama, ia menggunakan kemampuan creator untuk menciptakan skill blocking yang meniadakan nullifiers atau serangan dari luar. Dengan cara ini rencana Kasarem telah hancur dan Kasarem kalah dari Yuki dan tunduk untuk saat itu juga. Juga Yuki menemukan alasannya berada di dunia ini, dunia di mana yang lemah dan yang kuat memiliki jalan yang panjang sebelum benar-benar menjadi dunia yang maju. Dan mekanisme dunia ini juga belum selesai. Karena hal itu, Yuki berpikir bahwa semua yang harus ia lakukan adalah menjadi pengatur atau penguasa dari dunia ini dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Dia memutuskan untuk menentang dunia yang belum teratur ini. Kode atau pandangan yang Yuki miliki ialah untuk kartu tempurnya melawan dunia ini, untuk menguasai dunia hingga akhirnya Yuki menjalankan rencananya. Yuki memimpin Laples, Footman, dan dia kabur dari kekacauan di Aula Agung. Segera setelah sekelompok orang berusaha kabur dari negara suci Ruberios, terdapat banyak godaan untuk tetap tinggal di sini dan mengobservasi situasi yang ada. Mereka merasa terlalu berbahaya untuk tetap di tempat kejadian. Krono, sang Gastiwan yang sedang dalam keadaan tak terkontrol, akan sulit untuk dihadapi dengan dan bukan sesuatu yang Yuki perlu periksa. Lawan saat ini tidak bisa membedakan musuhnya dan mengancam siapapun di tempat kejadian karena mereka dianggap sebagai musuh olehnya, benar-benar lawan yang hebat. Karena itulah Greenwell ingin bergabung ke pasukan Yuki, bukan? Meski Yuki merasa buruk tentang hal ini, lawannya sedikit lebih baik dari dia saat ini. Tapi kali ini benar-benar menimbulkan banyak masalah. Jalan panjang sebelum sosok Demon Lord Luminas terungkap dan Teden memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya dan dia barusan memberanikan dirinya tadi. Nah, untuk saat ini mungkin untuk part 1 sampai sini dulu ya. Jadi itu sedikit latar belakang dan tujuan dan bagaimana Yuki terpanggil ke dunia Tensura ini. Nah, oke, udah paham. Next part 2 nanti kita lanjutin. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.